yang mana terjadinya sesuatu perbuatan dari jiwa mendirikan sesuatu yang dijadikan Tuhan baginya adalah batin abadi, disebut napas. Sebelum napas ini menjadi sesuatu yang menjadi junjungan bagi sebuah jiwa, maka belumlah ada sedikit pun prasangka yang diterima oleh aku yang ada di dalam napas. Batin napas adalah yang dibangkitkan dan didirikan oleh jiwa untuk bisa meliputi dan merasuk ke dalam jiwa, sehingga batin napas ini merasuk ke seluruh jiwa dan seluruh rongga-rongga jiwa yang ada pada jiwa tersebut. Dengan mendirikan, dengan tarikan napas untuk bisa kita mendapatkan sebuah wujud Tuhan di dalam pergerakan untuk menjembatani jiwa dengan aku. Sebelumnya memang batin abadilah yang menjadi penentu sebagai wasilah bagi jiwa terhadap aku. Wasilah inilah yang wajib digunakan oleh aku dan jiwaku sendiri. Wasilah ini tidak hanya bisa diakui atau dipuja dan dipuji, melainkan diarahkan kepada jiwa. Dengan mengalirnya batin tersebut merasuki jiwa dan mengisi rongga-rongga jiwa. Kalau kita berbicara menerima dan memberi, inilah yang akan menjadi ibadah yang kekal bagi sebuah wujud, ibadah yang kekal bagi sebuah diri, atau dikatakan sebuah jiwa dan sesuatu yang mendirikan jiwa. Hubungan kekal ini adalah hubungan yang mana dalam keseharian adalah menyerahkan dan menerima. Apa yang dikatakan menerima? Sebuah jiwa dalam menentukan sebuah perbuatan, menyerahkan jiwanya kepada yang di dalam napas, dan napas memberikan suatu kemampuan sebuah batin abadi kepada jiwa untuk mendapatkan tujuan wujud yang dituju, yaitu aku yang ada di dalam napas. Pertemuan ini ditujukan adalah dari jiwa terhadap aku sehingga menjadi jiwaku. Mendapatkan suatu perjalanan ini adalah memahami adalah sebuah titik yang ada di antara aku dan jiwaku. Titik yang disebut adalah sebuah titik kosong, di mana titik kosong adalah peraduan aku dengan jiwaku. Dengan adanya jiwa mendatangi aku dan aku mendatangi jiwaku dalam perjalanan Tuhan, menerima dan memberi bersatu di dalam sebuah tempat dikatakan dengan titik fana. Titik fana adalah titik tidak adanya sesuatu yang akan terucap lagi. Layaknya seseorang itu bertemu dengan seseorang yang dia rindukan dalam suatu pelukan yang mana tidak mungkin saling melepaskan lagi. Tidak ada lagi kata engkau siapa dan aku siapa, tetapi adalah aku semata. Persatuan dan kesatuan yang terjadi dalam pertemuan aku di dalam jiwaku sendiri dengan jiwaku adalah sesuatu pertemuan kekuatan sebuah aku. Kekosongan yang dimaksud oleh titik tersebut adalah bukan sesuatu yang tiada, tapi tiada lagi yang akan dikatakan dan tiada lagi yang akan dialami, melainkan rasa yang tak pernah putus dan yang tidak akan terpecahkan lagi. Dengan demikian barulah nanti pasangan daripada jiwa dan aku yang di dalam napas dengan kekuatan Tuhan yang diamalkan oleh jiwa tadi, dengan kemampuan batin abadi yang mempertemukan ini, membuat sesuatu, memberikan suatu kekuatan. Kekuatan ini adalah suatu zahir bagi sebuah mahabbah yang dikatakan sesuatu yang zahir. Mahabbah dalam wujud iman disebut Rahmanir Rahim, yaitu kasih dan sayang telah berwujud dan zahir. Selalu dalam ingatan kepadaku, zahir adalah zikir bagiku yang berzikir kepada aku. Kenapa aku zikirkan, aku zahirkan daripada wujud mahabbahku?
karena aku tidak mau kehilangan dari wujud tersebut. Dengan demikian menyatulah nanti yang mana jiwaku ada di dalam ragaku sendiri yang akan menjadi raga bagiku. Pertemuan inilah yang akan diberikan menyerah dan menerima. Dalam perbuatan penyerahan dan menerima adalah faktor kedua setelah batin abadi mengalir ke dalam jiwa. Dengan adanya tarikan napas yang dilakukan oleh sebuah jiwa, dia telah menarik batin abadi itu untuk masuk ke dalam jiwa dan mengalir ke seluruh rongga jiwa. Yang kedua barulah terjadi yang mana jiwa melakukan tarikan napas dengan menarik dan menghadirkan aku yang di dalam napas. Maka aku meminta kepada jiwa untuk menjalankan sesuatu perintahku, yaitu memberikan jiwa kepadaku. Serah terima jiwa itu bukan ada yang menyerahkan, bukan ada yang menerima, tetapi kodrat daripada batin abadi itu adalah bertugas menyerahkan dan menerima. Menerima adalah sesuatu yang menghendaki, menyerahkan adalah sesuatu yang menghendaki. Jadi ini adalah permintaan. Kalau berdasarkan kecintaan dan ketulusan hati sebuah jiwa menyerahkan dirinya kepada aku, maka tentunya dengan jiwa yang mendatangkan aku. Begitu juga dengan aku, dengan kecintaanku kepada jiwaku, maka aku menerima jiwaku menjadi jiwa yang seutuhnya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, menerima dan memberi adalah suatu ibadah kekal yang mana adalah berkodrat ketuhanan. Jiwa yang telah mempertuhan kepada batin abadi tersebut dalam keseharian, dalam dia menarik napas kepada jiwanya, maka dia telah menghadirkan aku dengan kekuatan cintanya. Dan apabila dia melepaskan napasnya, maka dia memberikan jiwanya dengan tulus kepadaku. Maka aku bertemu dalam jiwaku dalam kekosongan. Ini yang dikatakan selalu dalam menyerahkan diri dan menerima. Ini yang dikatakan hu. Inilah pekerjaan suatu kodrat yang mana aku menyerahkan jiwaku kepada kodratku aku, dan mana aku menerima jiwaku yang berkodrat aku. Dalam inilah yang harus diberikan yang dinamakan berkekal-kekalan. Berkekalan adalah menyerahkan dan menerima di dalam 24 jam menjalankan kehidupan dunia dan akhirat. Dan itulah tugas daripada kita sebagai jiwa yang selalu tidak akan pernah jauh dari yang menjadikan kita. Begitu juga aku yang memiliki jiwa tidak pernah jauh dari apa yang dia punya sebagai jiwanya sendiri. Bukan sesuatu yang dicari dan yang mencari. Begitu juga terhadap sebuah jiwa. Tetapi Tuhan batin abadi telah mendapatkan suatu tugas, yaitu menerima dan memberi. Sehingga aku dan jiwaku adalah satu kesatuan yang mana harus menjadi pertemuan di dalam wasilah ketuhanan. Di dalam dikatakan itu bernapas, tidak ada yang bernapas dan tidak ada juga yang berkodrat seperti itu, tetapi semuanya itu dinapasi. Siapa yang menapasi, semua itu adalah dinapasi. Baik aku, baik pun jiwa itu dinapasi. Dinapasi untuk apa? Untuk menjadikan sesuatu wujud, dikatakan ada aku dengan jiwaku sendiri. Ini yang dikatakan pertemuan dalam kosong. Kosong itu bukan arti tidak ada, tetapi tidak mungkin terungkap lagi bagaimana rasanya tercapainya sesuatu keinginan itu di dalam kekosongan tadi. Sehingga kosong itu tidak ada lagi penamaan dan tidak ada lagi siapa engkau dan siapa aku. Di situ adalah kosong dalam arti ada tetapi tidak melahirkan sebuah makna. Dengan adanya terjadinya pencari atau perjalanan, aku sebuah perjalanan,
Nah, perjalanan inilah antara aku dengan jiwaku. Bagaimana kita mengatakan aku butuh jiwa, jiwa butuh aku? Tidak mungkin ada aku tanpa jiwa, tidak mungkin ada jiwa tanpa aku. Begitu. Baik, berarti itulah akhirnya menjadi jiwa raga ya Bu ya. Nah, nanti kalau sudah dibawa kepada sifat ketiga, yaitu penzohiran, barulah bertemunya sebuah raga. Raga itu yang dinamakan aku. Yang dikatakan titik fana atau titik kosong dalam menerima dan memberi, pertemuan yang begitu dahsyat, yang mana aku merasa memeluknya dan jiwa merasa memeluk aku. Ini tidak akan terungkap. Tidak akan terungkap lagi selain dari kata untuk bisa mendapatkan raganya, yaitu diri zahir mahabbah. Wujud zahir mahabbah inilah yang akan menjadi sebuah kodrat daripada jiwa. Maka dikatakan jiwa dan raga. Raga itu adalah suatu kodrat jiwa yang terlihat, bukan raga berbeda dengan jiwa. Ini yang dikatakan tidak bisa kita membedakan kasih dengan sayang. Mana yang kasih, mana yang